Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Ruang Merdeka Belajar. Nah, terakhir kita tuh udah belajar ya tipe-tipe data, beberapa saja sih ya. Kita belajar tipe-tipe data seperti string, float, integer, dan juga boolean. Oke, sekarang kita akan ke materi selanjutnya, yaitu fungsi input. Oke, fungsi input. Jadi sebenarnya fungsi input itu, oke kita tuliskan sini ya. Fungsi input itu ya berguna untuk mengambil data dari user. Seperti itu. Jadi dia itu akan mengambil data dari user ya. Misalnya kita memasukkan nama. Oke, kita langsung mulai aja ya. Misalnya kita masukkan nama, misalnya kita analisikan dengan data ya. Kita permisalkan dengan data sama dengan input. Nah, input, tanda kurung, misalnya di sini masukkan nama Anda. Misalnya titik. Gitu di sini. Nah, nanti ini berarti kalau misalnya ini tipe datanya apa? Teman-teman bisa cari tahu sendiri ya di video sebelumnya. Kira-kira kalau bentuk teks itu tipe data apa? Oke, kita langsung klik print. Nah, print terus misalnya terima kasih. Kita jadiin teks dulu ya. Terima kasih, misalnya ini data ya. Terima kasih. Nah, telah mendaftar misalnya gini. Nah, nanti di tengah-tengahnya ini inputan yang kita masukin di sini ya namanya ya. Oke, kita coba nih, kita run ya. Jangan lupa ya. Jadi permisalkan dulu data, lalu input kecil semua ya sampai berubah warna, lalu di sininya buka kurung. Misalnya masukkan nama Anda. Oke, kita nih ya, kita coba ya menginputkan atau mengambil data dari usernya. Kita run. Nah, di sini masukkan nama Anda nih. Misalnya di sini namanya Joko. Kita enter ya. Nah, di sini nanti di bawahnya ada tulisan, terima kasih Joko telah mendaftar. Seperti itu ya. Oke, kalau ini untuk tipe data yang teks ya. Jadi untuk teks langsung aja kita data nih ya, data sama dengan input lalu buka kurung. Nah, misalnya di sini teksnya masukkan nama Anda. Oke, boleh kita ulangi sekali lagi ya. Step-stepnya. Oke, kita clear dulu. Jadi pertama teman-teman harus masukkan fungsi inputnya ya, buka kurung. Nah, seperti ini ya input nih, ini wajib ada nih ya. Nah, ini boleh teks misalnya masukkan nama Anda, atau enggak nanti pakai tipe data integer ya, bisa pakai tipe data integer misalnya masukkan nomor telepon Anda gitu, nanti print. Oke, sampai sini semoga teman-teman bisa paham ya. Coba kita run lagi ya. Nah, di sini masukkan nama Anda. Misalnya namanya Komodo. Nah, terima kasih Komodo telah mendaftar. Nah, gitu. Kita coba pakai angka ya. Apakah bisa ya hanya menggunakan input saja tanpa integer ataupun float? Oke. Kita run misalnya 02. Bisa juga ya. Coba kita run lagi. Ternyata untuk angka juga bisa nih di sini nih. Coba kalau misalnya oke.
run. Oke. Nah, kira-kira kalau kita masukin, misalnya kita masukin rumus ya. Misalnya kita masukin rumus nih. B sama dengan data dikali 8. Ya, kita ini ganti jadi B. Oke. Coba kita run. Nah, ini masih bersifat jadinya teks ya. Jadi 9-nya ada 8 kali nih. 9 kali 8. Jadi masih berbentuk teks ya, atau yang kita tahu tipe data string. Walaupun kita bisa masukin angka, tapi ketika dikali nih, data dikali 8. Jadinya 999, 9 dikali 8. Jadi dia hanya mengcopy katanya saja gitu. Jadi 9-nya 8. Misalnya kita bagi ya. Kita bagi 8. Maaf. Nah, dia akan tipe error nih seperti ini. Nah, jadi untuk angka itu tidak bisa hanya menuliskan input saja. Oke, bisa dipahami? Ya, kita hapus lagi ya. Nah, pokoknya teman-teman harus ingat, kalau misalnya untuk kata itu, misalnya tadi nama ya, cukup menggunakan input saja. Jadi input, buka kurung, tutup kurung ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk tipe data float ya. Kita coba misalnya data sama dengan, nah kalau float itu diawali dengan oke, kita integer aja dulu deh. Integer itu diawali dengan int. Nah, int ya teman-teman. Lalu buka kurung, input, nah buka kurung lagi, baru di sini tulis misalnya masukkan nomor telepon Anda. Nah, seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Nggak ada nomor telepon, misalnya 1,5 nggak ada ya. Pasti angka bulat ya. Oke, terus kita print. Oke, tadi misalnya nomor data telah terdaftar. Oke, ini untuk kita coba integer ya. Coba kita run. Nah, jangan lupa ya, data sama dengan ini permisalannya integer buka kurung input. Nah, beda ya. Kalau tadi itu yang data hanya seperti ini nih. Nah, sekarang ada int-nya atau integer. Disingkat ya int. Oke, kita run. Oke, di clear dulu ya. Oke, maaf. Saya seorang asisten. Oke, kita clear dulu. Nah, kita run lagi ya, biar terlihat. Oke, integer input. Oke, kita misalnya nomornya 088 333 90 99. Misalnya gini ya. Kita enter. Nah, nanti nomor 0899 telah terdaftar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita misalnya membuat rumus. Misalnya kita membuat rumus ya. Kan tadi perbedaannya, kalau misalnya yang tadi itu yang string yang hanya menggunakan input, itu ketika dikali atau dibagi jadinya error ya. Coba kita ya, misalnya masukkan nomor Anda. Misalnya seperti ini ya.
kita permisalan lagi B sama dengan data dibagi 8. Tadi nggak bisa dibagi ya, kita B coba. Oke, kita run. Oke, misalnya 9. Nah, nanti hasilnya 1,125. Nah, coba bisa dicek ya, 9 dibagi 8 itu benar nggak 1,125. Nah, perbedaan tadi sangat jelas ya. Kalau yang tadi itu yang string hanya teks ya, jadi ketika dibagi nanti dia akan syntax error. Oke, itu untuk integer ya, integer. Oke, ini juga di komen dulu deh. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk float. Nah, kalau float ini ya seperti kita tahu merupakan bilangan yang ada komanya ya. Oke, sama kayak tadi, hanya kalau float itu dia lengkap ya, nggak kayak tadi integer. Float ya float gitu. Nah, lalu input sama kayak tadi ya. Buka misalnya yang koma-komaan apa ya? Suhu ya, misalnya berapa suhu tubuh Anda misalnya ya. Oke, sorry. Nah, misalnya gini ya, berapa suhu tubuh Anda? Lalu misalnya di print buka kurung suhu. Oke, misalnya kalau misalnya lagi dicek di apa namanya di suatu ruangan kan, dicek suhunya apakah boleh masuk apakah tidak ya. Misalnya suhu Anda misalnya input, misalnya masukkan suhu Anda, misalnya dicek tuh suhu Anda berapa gitu, misalnya data ya, data misalnya Anda boleh masuk gitu misalnya ya. Oke, misalnya ini, misalnya suhunya 5, misalnya 5,0. Nah, suhu Anda 5,0, Anda boleh masuk. Gitu. Misalnya kita masukin angka 3. Kira-kira bagaimana ya? Kan angka 3 kan integer ya. Kita coba nih, misalnya angka 2. Nah, dia tetap ada 2.0 ya. Karena dia merupakan bilangan yang menggunakan koma. Nah, seperti itu ya. Kira-kira untuk input seperti itu. Ini hanya beberapa saja ya tipe data yang kita pakai, karena hanya sebagai contoh aja. Dan nanti ini akan kita pakai di latihan selanjutnya. Jadi fungsi input itu untuk mengambil data dari user ya. Untuk string tidak usah tidak usah menggunakan kata str atau gimana, langsung aja input. Nah, kalau misalnya untuk integer, nah kita bisa lihat di sini integer ya, menggunakan int. Nah, untuk float menggunakan float. Nah, teman-teman harus ingat nih ya, float dulu baru buka kurung input, bukan input dulu baru float ya, harus berurutan nih. Nah, warnanya juga beda ya. Nah, boleh teman-teman dipraktekkan ya langsung biar teman-teman juga paham. Oke, thank you. Mungkin cukup sekian ya untuk fungsi input menggunakan bahasa dasar pemrograman Python. Semoga teman-teman paham dan juga bermanfaat. Oke, thank you. Stay untuk Merdeka Belajar.